Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi rekan trader muslim bersama saya Arnanda Haji Saputra. Kali ini saya akan merekomendasikan suatu emiten non CII tapi masih dalam emiten syariah yang terindeks ISI. Kali ini emiten yang kami rekomendasikan adalah BES atau PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat mengapa BES kami rekomendasikan. Ya. Yang pertama-tama kita melihat bahwasanya kita telah memasuki bulan Juni, ya, tepatnya adalah tanggal 15 Juni 2019. Di sini perdagangan terakhir adalah 14 Juni 2019. Maka kita akan rekomendasikan bagaimana perjalanan BES ke depannya dan mengapa kami merekomendasikan BES. Saham BES ini adalah saham syariah yang terindeks ICCI, jadi bagi trader muslim tidak perlu khawatir akan kehalalannya. Oke, yang pertama kita rekomendasikan adalah dengan sebuah indikator, yaitu indikator moving average. Dari moving average ini nanti kita akan mengetahui bagaimana BES bergairah atau tidak di pasar dan perjalanannya selama beberapa hari ke belakang. Yang pertama kita memakai moving average. Kita memakai moving average cross saja, MA cross ya. Oke, kita masih menggunakan simple moving average. Yang pertama untuk menggunakan simple moving average ada short dan long. Nah, shortnya yang pertama kita memasukkan adalah 100 hari untuk shortnya dan 200 hari untuk longnya. Kita lihat bahwasanya short itu harus lebih tinggi daripada longnya, sehingga shortnya kita beri warna biru dan longnya beri kita warna merah dan crossnya hitam. Kalau kita melihat bahwasanya yang biru ini adalah 100 MA 100 dan yang merah ini adalah MA 200. Apabila kita melihat, ya, kita coba geser sedikit. Oke. Apabila kita melihat MA 100 semenjak tanggal 26 Maret 2019 telah memotong ya antara MA 100 dan MA 200 telah berpotongan di sini. Maka di sini merupakan suatu yang bergairah untuk trader jangka panjang. Jadi MA cross 100 dan 200 ini apabila kita lihat ini adalah untuk 100 hari ke belakang, maka ini kita melihat gairah BES di 100 hari ke belakang yang berdampak akan bergairah pula di 100 hari ke depan. Walaupun gairahnya itu bisa jadi fluktuatif ya, karena pasar memang tidak tetap. Nah, sehingga untuk trader jangka panjang maka bisa melihat saham ini bergairah di pasar. Lalu yang kemudian yang kita lihat adalah untuk jangka pendek dan menengah, shortnya kita ambil 20 dan longnya kita ambil 50. Nah, untuk jangka pendek 50 hari dan 20 hari ke belakang memang telah terlihat bahwasanya kurang bergairah ya, karena MA 20 telah memotong ya. Di sini ada bearish ya, sudah mengandung bearish gitu ya, telah berpotongan dengan MA 50 dan MA 20 yang shortnya ini di bawah MA 50, sehingga untuk trader jangka pendek masih belum bisa dikatakan bergairah. Namun walaupun demikian, untuk permasalahan keputusan beli maupun jual tidak dapat hanya menggunakan moving average. Kita perlu satu tambahan indikator dan juga trendline ya, analisis trendline. Oke, kita masih memakai MA cross juga yang tadi 100 dan 200. Oke. Kita adakan shortnya
biru dan longnya merah, crossnya hitam. Oke, kita simpan dulu ya. Kita invisibility dulu. Oke, kita perlu adanya analisis trendline ya. Untuk analisis trendline ya, kita ngambil saja analisis trendline berupa horizontal line ya, sebelum kita juga menggunakan trendline yang ada. Oke, untuk horizontal line kita penting sekali digunakan untuk mengetahui support and resistance-nya. Kita melihat ini untuk sementara waktu supportnya ada di sini ya. Kita buat area support ya. Area support berada di sini. Nah, oke, kita membuat sebuah area support. Sebagaimana materi yang telah lalu, apa fungsi area ya, dan apa fungsi support sendiri telah kita jelaskan. Di sini area supportnya. Sehingga apabila base ini berbalik arah, maka dia tertahan dengan area ini. Apabila telah tembus area ini, maka diperkirakan downtrend akan terbentuk. Kita juga akan membuat area resisten. Area resisten, kita buat dulu garis resistennya. Untuk area kita bisa cek ke belakang ya. Maka ada area yang cukup tebal di sini. Oke, kita klik. Nah, ini dia area resistennya. Jadi dia sebelum melanjutkan uptrend gitu ya, dia terbendung dulu dengan area ini. Apabila dia sudah menembus area resisten, berarti dia aman untuk menembus resisten berikutnya. Oke. Untuk kita mengetahui potensi penembusan support and resistance, kita memakai indikator CCI dengan plot. Kita masukkan ya, plotnya hitam, upper limit kita masukkan hijau, lower limitnya merah, kita backgroundnya warna cerah. Dan yang penting kita untuk perhatikan adalah untuk area upper limit dan lower limit kita memasukkan plus 200 dan minus 200 untuk lower limitsnya. Kita lihat tatkala base menyentuh plus 200 ya, hijau ya, plus 200, base belum sempat untuk menyentuh atau menembus area resisten. Apabila base dia ini telah menyentuh plus 200 namun dia telah menembus ke atas resisten atau breakout, maka boleh jadi potensi untuk melanjutkan uptrend itu ada dua kemungkinan, dia bisa lanjut atau dia tertahan untuk ke arah sideways. Namun di sini dia sudah menembus plus 200 namun dia masih belum breakout dari area resistennya. Maka ini disebut suatu potensi tertahan. Kalau saya menyebutnya adalah potensi tertahan. Oke. Apa itu potensi tertahan? Potensi tertahan yaitu suatu potensi yang seharusnya dia breakout namun dia belum breakout, sehingga dia menyimpan potensi. Artinya seakan dia menyimpan energi gitu ya. Dia menyimpan potensi untuk menjebol resisten ini lebih kuat lagi. Potensi tertahan ini terlihat juga dengan dia menembus sedikit ya, di plus 200. Namun dia juga masih belum breakout, sehingga kita mau ada dua potensi tertahan ya. Namun potensi tertahan ini sangatlah kecil dibandingkan yang sebelumnya. Apabila trader kurang yakin dengan CCI,
maka boleh saja trader tidak melihat CCI ini, silahkan. Namun kami yakin bahwasanya CCI ini adalah indikator yang tepat untuk melihat potensi breakout atau breakdown ya, atau breakdown sebuah emiten tertentu. Seperti ini contohnya dia minus 200, ini minus 200 sedikit, ini ada potensi-potensi tertahan. Nah, akhirnya dia pun juga jebol di garis trendline-nya ini. Ya, oke. Kalau kita melihat dia ada penjebolan di sini. Di sini dia minus 200. Nah, ini minus 200. Ini potensi, ini belum jebol dia ya. Belum jebol. Kemudian ini ya, ini kemudian jebol, kemudian ini sedikit ya, kemudian ini naik dia. Naik sudah ada potensi ke sini. Namun ternyata dia minus lagi, dia jebol lagi. Nah, ini namanya potensi tertahan. Nah, ini dia potensi tertahannya ada dua. Ada yang besar ini ya, dan ada yang kecil. Dan kita yakin ini akan menembus ke atas ya, akan breakout. Itu dari sisi CCI yang akan kita lihat. Kita invisible CCI-nya. Oke. Dari CCI ini kita juga akan melihat MACD. Bagaimana MACD? Bahwa ya ini sudah terjadi golden cross. Terjadi golden cross, saatnya kita membeli. Dan MACD belum mengkonfirmasi adanya dead cross ataupun belum mengkonfirmasi adanya sideways. MACD masih terbentuk satu trend ya. Ini yang downtrend ya, lalu kemudian dia membentuk uptrend. Ya, dia membentuk uptrend diikuti dengan sinyalnya dan tidak terbentuk anomali, sehingga memang ini adalah pergerakan normal. Lagi apabila kita melihat trend line-nya ya, maka akan terbentuk ini uptrend yang telah terpotong ya. Uptrend telah terpotong membentuk sideways, maka saat ini kondisi base itu lebih ke arah sideways, sehingga untuk MACD dalam arah sideways itu kurang dapat diperhatikan. Maka di sini secara secondary ya, dia uptrend kemudian patah di sini ya, sideways. Namun dilihat dari sisi tadi bahwasanya sideways ini akan bisa bergerak breakout. Oke, diharapkan demikian. Lalu kemudian kita melihat Bollinger Band. Bollinger Band kita untuk median kita hilangkan. Ya, untuk uppernya kita pakai hijau, lowernya kita pakai merah. Lalu kemudian satu alat bantu yaitu moving average. Moving average yang kita gunakan adalah moving average 50. Kita stylenya warna hitam biar terlihat. Ya, ternyata dia berada di atas upper band ya. Upper bandnya hijau ini. Candle berada di atas upper band. Nah, ini close-nya juga di atas upper band walaupun terjadi bearish. Lalu kemudian dia juga di atas MA50. Berarti secara Bollinger Band dia bergairah. Lalu kemudian satu hal lagi yang perlu kita perhatikan untuk melihat apakah ada potensi base ini bergairah di pasar dan menembus resisten atau breakout dari resistennya, yaitu dengan melihat pantulan MA ya, pantulan MA. Kita melihat MA cross 20 dan 50 dulu. Di sini bukan hanya memantul tapi dia breakout di MA 50. MA20 sudah breakout, MA50 sudah breakout, dan dia turun. Setelah turun, dia memantul. Nah, pantulan ini sebut pantulan ya. Oke, saya ganti warna yang lain, adalah warna pink. Atau warna paling nyaman adalah warna ungu. Oke, saya tuliskan di sini terjadi pantulan. Ya. Terjadi pantulan MA50.
maka di sini base diperkirakan sangat bergairah dan akan melanjutkan uptrendnya. Ya, diharapkan demikian. Lalu kemudian kita juga melihat MA 100 dan 200. Tadi 50, kita invisible aja dulu. Oke. MA 100 dan 200 belum terdapat pantulan. Jadi pantulan terdapat di MA 50. Lalu kemudian untuk melihat gairah base di pasar dan juga pantulannya, kita menggunakan cross EMA with MA. Ya, jadi exponential moving average dan juga simple moving average. Nah, ini MA with MA cross. Untuk MA-nya ya. Untuk MA-nya kita ambil MA 100 dan 200 ya. Untuk EMA-nya kita ambil 30 hari. Dengan syarat EMA harus di atas MA. Berarti EMA biru, MA merah. Oke. Apakah EMA di atas MA? Iya. Ini terjadi golden cross, EMA di atas MA dan candlestick di atas EMA, sehingga ini adalah sangat ideal. Apabila kita ganti bahwa MA-nya 200, ini lebih ideal lagi, bahwasanya EMA berada di atas MA dan candlestick berada di atas EMA, dan ini bergairah di pasar. Lalu bagaimana kita menentukan target jual dan target beli? Oke, apabila target beli, kita lihat di harga terakhir, close terakhir ada di 290. Saudara bisa lihat ini 290. Maka kita bisa membeli di harga 300 ya. Ini perdagangan hari Jumat kemarin. Nah, ini juga close 298, 300, ini 290. Saudara bisa ngambil 295 atau 300. Jadi yang paling nyaman adalah dibeli di harga 300. Ya, bisa 295 silahkan, tapi kalau saya lebih amannya 300. Apabila 300 tidak tercapai, jangan dikejar ya. Jadi kita membeli di harga 300. Kita ambil notepad. Jadi di sini base target beli ya adalah 300 ya. Nah, lalu kemudian kita menggunakan sistem target jual dengan 2 kali ATR. Bagaimana cara melihat ATR gitu ya? Kita adakan satu indikator berupa average to range. Yang terakhir kita melihat ya, ATR-nya adalah 14,5016. Ini koma ya. Maka apabila kita menghitung gitu ya, kita 2 dikalikan 14,5016, maka 29. Ya, kita bulatkan menjadi 29. Sehingga kita melihat bahwasanya target beli tambahkan ya 2 kali ATR ya sama dengan 329 atau dibulatkan menjadi 330. Sehingga target beli di 300, maka target jualnya di 330. Nah, 330 di mana? Tepat di area atas. Tepat di area atas pada base ini. Oke. Kita juga ambil yang lebih tebal sini. Kita ambil hitam dan kita ambil yang lebih tebal dan kita berikan dari titik-titik, artinya target. Target kita ada di 330.
Di sini adalah target ya, jual ya, kita pakai itu. Oke, target jual di harga 330. Oke, demikian trader muslim yang berbahagia. Ini adalah emiten base yang sudah kita prediksi dan kita telah memberikan rekomendasi buy. Kemudian juga kita telah menentukan target harga jualnya. Demikian pembahasan kali ini. Saudara bisa merujuk ulasan-ulasan dan tulisan-tulisan kami ya tentang prediksi-prediksi teknikal saham di http markas saham blogspot.com. Oke, di sini trader muslim dapat melihat rekomendasi dari kami. Sekali lagi, rekomendasi ini gratis dari kami dan keputusan kembali kepada trader muslim apakah berkenan untuk melihat atau merujuk ulasan kami ataukah memiliki rujukan sendiri, dipersilahkan. Dan kami harapkan untuk donasinya ya, donasi dapat dikirimkan di rekening bank sebagai berikut. Bisa rekening BCA kami di 0110771860 atas nama Fernanda Haji Saputra, atau juga dapat di BRI cabang Malang dengan nomor rekening 75210104241534 atas nama Fernanda Haji Saputra. Oke, trader muslim, inilah yang dapat kami sampaikan ya. Silahkan buka website kami ya untuk rekomendasinya, dan juga silahkan berdonasi di nomor rekening kami. Sebagian cuannya semoga berkah. Demikian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.